Polisi menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan 2 debt collector. Ke-6 tersangka ini merupakan anggota Polri. Sebanyak 6 anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pelaku pengeroyokan 2 orang debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Ke-6 tersangka merupakan anggota pelayanan markas di Mabes Polri. Sebagai anggota Polri, para tersangka juga akan dikenakan pelanggaran etik berat. Telah ditetapkan 6 orang anggota Polri. Di sini adalah anggota pada Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri sebagai terduga pelanggar atas nama Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, Bribda AM berdasarkan alat bukti yang telah didapat terhadap 6 terduga pelanggar telah cukup bukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan atau pihak lain dan berdampak terhadap masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum, maka terhadap perbuatan 6 terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat. Satu debt collector yang sebelumnya kritis dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan oleh sejumlah orang di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelumnya 2 debt collector dianiaya sejumlah orang hingga menyebabkan salah satunya tewas di lokasi pada Kamis sore. Namun setelah sempat dirawat intensif, satu rekannya juga dinyatakan meninggal pada Jumat siang. Petir, tolong. Pahlawan, makam pahlawan Kalibata. Saudara kita dikeroyok nih sampai hancur. Di rumah sakit Keramat Jati. Oh, keduanya sudah Di rumah sakit Keramat Jati. Jadi izin yang tewas itu ada berapa sebelum saat ini? Yang meninggal? Yang meninggal ada 2, yang 1 kritis tadi akhirnya meninggal juga. Sekarang lagi proses di rumah sakit Keramat Jati. Pasca tewasnya debt collector, sejumlah massa membakar kios warung makan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Pedagang merasa dirugikan dengan peristiwa ini karena tempat mereka mencari nafkah rusak tanpa sebab. Pedagang menuntut adanya keadilan dan pelaku pembakaran diproses hukum. Dari UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya, dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit. Hanya meminta yang keadilan saja, bagaimana UMKM ini memang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Usai bentrokan yang mengakibatkan 2 debt collector tewas, lokasi kejadian dipasang garis polisi. Beberapa polisi juga terlihat masih berjaga dan sementara itu saudara, mencegah bentrokan dengan massa debt collector, Ketua RT mengimbau warga tidak keluar malam. Warga juga diminta tetap siaga. Himbauannya warga agar waspada, dan tidak terprovokasi untuk itu kemarin. Jadi warga tetap waspada dan berhati-hati, tapi tetap standby di rumah masing-masing. Tidak keluar malam, waspada di rumah masing-masing aja. Tidak terprovokasi ya ada di luar aja. Belasan kios warung makan dan sejumlah kendaraan yang terparkir di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dibakar massa Kamis malam. Pedagang yang tengah bersiap berjualan dibuat panik dengan kericuhan ini. Mereka takut lantaran perusakan dan pembakaran menyasar tempat jualan mereka. Laporan ada rusuh gitu. Rusuh
Tadi sempat udah dibuka warung abang ini? Apa? Udah sempat dibuka apa belum? Udah mau mulai buka baru. Oh. Anak buah saya juga pada kabur, nggak tahu kemana ini. Oh, dapat ini. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicholas Ari Lilipali bilang, perusakan dan pembakaran ini terjadi setelah 2 orang debt collector tewas dikeroyok oleh orang tak dikenal. Pengeroyokan terjadi saat 2 debt collector hendak menarik sepeda motor. Informasinya ada sepeda motor yang diambil, kan seperti itu. Tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu, datang langsung merusak karena dikeroyoknya di TKP di sini. Makanya ini jadi akhirnya di sini sasaran daripada kelompok massa itu. Pasca kejadian, ratusan personel kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan hingga Polsek Pancoran disiagakan di lokasi untuk menghindari kericuhan susulan. Tim Liputan Kompas TV.